Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Ketemu dengan saya Teguh di sini. Hidup bermanfaat adalah tujuan, berbagi adalah kebahagiaan. Di sini saya ingin berbagi tentang materi 3.3, yaitu tentang haki, materi di mapel PKK kelas 11 SMK. Langsung saja, untuk materi di sini adalah materi produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11. Saya sendiri adalah Teguh Prianto SPDT. Di sini akan membahas tentang 4 hal, yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Langsung saja, kompetensi dasarnya adalah 3.3 tentang pengetahuan, yaitu memahami hak atas kekayaan intelektual. Kemudian kompetensi dasar keterampilan adalah 3.4, mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Jadi di sini nanti akan belajar tentang haki. Kemudian keterampilannya buat anak-anak adalah membuat presentasi tentang haki tersebut. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah pengetahuannya, mendeskripsikan pengertian hak atas kekayaan intelektual, kemudian mendeskripsikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Kemudian untuk keterampilannya adalah mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian hak atas kekayaan intelektual dengan percaya diri dan teliti. Kemudian melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual dengan tanggung jawab dan disiplin. Kemudian tujuan tentang keterampilannya adalah melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual dengan benar dan disiplin. Tentang materi ada 5, yaitu tentang fungsi utama haki, tujuan haki, macam-macam haki, prinsip-prinsip haki, dan contoh pelanggaran haki. Materi yang pertama adalah fungsi utama dari haki tersebut, yaitu haki mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Kemudian tujuan haki adalah 1. Antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Jadi ada 3 tujuan dari penerapan haki. Kemudian macam-macam haki. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Kemudian macam lagi yang kedua adalah hak kekayaan industri. Kekayaan industri ini meliputi 1. Hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak indikasi geografis. Hak paten yang pertama.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kemudian ketiga adalah desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Berikutnya rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungannya geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Nah, itu tadi dari jenis-jenis atau macam-macam dari haki. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip haki. Di sini prinsip-prinsip haki adalah sebagai berikut. 1. Prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik untuk suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Nah, itu tadi dari prinsip. Sekarang ada contoh-contoh lagi untuk pelanggaran HAK. Di Indonesia pelanggaran hak cipta merupakan hal yang sangat sering terjadi. Namun tidak banyak pemilik karya melakukan pelaporan, sehingga hanya sedikit kasus ditindak secara hukum. Contohnya dari pelanggaran HAK, yang pertama adalah penjiplakan karya tulis. Sebuah karya tulis sangat rentan mengalami kasus penjiplakan, terutama di era digital saat ini. Sangat mudah menyalin karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Misalnya karya tulis seperti artikel, esai, buku, dan lainnya. Jadi di sini kalau kita mau membuat karya tulis yang bersumber dari karya tulis yang lain, disarankan untuk menuliskan sumbernya. Jadi sumber bacaan itu dikasihkan di bagian akhir atau daftar pusaka boleh, jadi tidak akan menjiplak. Kemudian penjiplakan konten di internet. Contoh pelanggaran lainnya adalah penjiplakan konten di internet, dapat berupa tulisan, gambar, video, dan lain sebagainya. Umumnya hal ini terjadi karena kemudahan distribusi informasi di dunia maya. Hal ini membuat pengguna internet bisa dengan mudah menyalin konten milik orang lain, lalu mengakuinya sebagai milik diri sendiri. Penjiplakan seperti ini sangat rentan terjadi dan merugikan si pemilik konten asli. Nah, makanya dikasih sumber bacaan. Jadi nanti dikasih sumber, ngambil dari mana, itu dikasih. Kemudian pembajakan software. Ada juga kasus pembajakan software di mana oknum akan menyebarkan software tertentu di internet untuk didapatkan pengguna secara gratis. Padahal untuk memilikinya dibutuhkan lisensi yang harus dibeli. Banyak pengguna menggunakan software bajakan ini karena mahalnya harga software asli. Software yang banyak dibajak seperti Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, dan berbagai perangkat lunak lainnya. Kemudian pelanggaran hak cipta lagu. Lagu juga sangat sering terkena penjiplakan atau pembajakan, misalnya dengan menjadikan link download di sebuah situs tanpa lisensi. Hal ini tentu akan merugikan pemilik lagu karena tidak mendapatkan royalti dari penjualan lagu mereka. Nah, di sini materi tersebut saya ambil dari berbagai sumber. Silahkan nanti bisa dicari, dicek lagi supaya pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi. Kalau memang belum jelas dari materi saya, silahkan pelajari video ini atau cari di sumber bacaan lain. Untuk sumber bacaan yang saya gunakan ada dua yang di bawah ini. Mari kita bijak untuk menggunakan sumber bacaan, bijak agar kita nantinya lebih legal atau tidak bermasalah di suatu saat. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan atau membaca atau melihat materi dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar ada notifikasi untuk pemberitaan materi-materi yang lain. Jangan lupa subscribe karena itu gratis, bisa membantu saya untuk terus berkarya. Jangan lupa like dan komen yang membangun. Terima kasih. Salam persahabatan. Semoga hidup kita bermanfaat karena berbagi itu indah. Hidup bermanfaat adalah obsesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.